Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahasin ya, secara komplit, secara mendalam, Realme 9 yang bukan Pro, yang bukan Plus. Ini Realme 9 yang masih 4G. Ini harganya dijual dengan harga sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya, pada saat video ini dibuat. Tapi mending gampangnya cek aja ya, link di deskripsi video untuk cek harga terupdate dari HP ini, Realme 9. Dan di harga segitu, HP ini tuh udah berasa worth it. Ya, karena HP ini tuh punya layar yang udah kelas mewah dengan desain punch hole di pojok kiri untuk kameranya. Dan layarnya yang berukuran 6,4 inch udah Full HD ini pakai panel Super AMOLED. Jadi punya karakteristik warna yang lebih mewah dan lebih enak dilihatnya. Layarnya juga bukan yang biasa ya, ini yang udah 90 Hz refresh rate-nya. Yang bikin pada saat scrolling sosial media tuh berasa lebih mulus. Kalau dilihat di bawah sinar matahari juga layarnya masih cukup jelas kelihatan. Dan karena udah pakai panel AMOLED, Realme 9 jadi bisa kasih sensor sidik jari di layar gini. Untuk baca jarinya udah cepat dan akurat, yang penting jarinya nggak basah saat buka kunci HP. Dan karena udah pakai panel Super AMOLED juga, jadinya HP ini tuh bisa ngasih fitur yang namanya Always On Display. Dimana Always On Display-nya unik loh. Fitur ini jadi bisa bikin HP ini nampilin notifikasi pada saat layar mati, pada saat standby. Always On Display-nya juga unik asik karena bisa dikostum pakai foto kita dan akan dirubah jadi siluet gitu. Unik dan keren kan jadinya. iPhone mana bisa begini. Pokoknya kalau untuk layar ini asli udah keren deh. Udah berasa mewah, udah kayak HP mahal. Nah, sementara kalau untuk bagian desain bodinya, ini juga keren. Udah berasa mewah juga, udah mirip bahan kaca dengan finishing matte yang berasa halus dan lembut. Desain bagian kameranya juga berasa simple, tapi berkesan mahal. Pokoknya untuk segi desain ini beneran cakep. Udah gitu Realme 9 ini tuh bodinya tuh berasa ramping dan ringan. Padahal ini tuh baterainya udah 5000 mAh. Nah, ngomongin baterai, daya tahan baterainya juga udah awet. Kalau untuk penggunaan harian biasa, HP ini tuh bisa lebih dari sehari, bahkan 2 hari, baru minta di-charge lagi. Dan waktu dites di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, kalau dipakai buat nonton streaming YouTube 1080p selama sejam, baterainya habis cuma 5% aja. Dan saat dipakai main game berat sejam, baterainya habis 11-12% aja. Dan kalau untuk nge-charge-nya juga ini udah nggak perlu pakai lama, karena chargernya tuh udah 33 watt. Waktu dites tuh nggak pakai lama nge-charge-nya, cuma butuh waktu sekitar 31 menit untuk ngisi 50%. Dan butuh waktu sekitar 75 menit untuk bisa penuh 100%. Nah, sementara kalau untuk bagian audionya, untuk suaranya, HP ini tuh masih ngandelin satu speaker single mono, belum stereo, masih di sisi bawah HP aja. Tapi HP ini udah dilengkapi fitur Real Sound teknologi, yang bikin suara musik itu kedengeran lebih asik, baik pakai headset maupun lewat speaker langsung. Dan untuk urusan performa, baik harian maupun main game, HP ini tuh udah cakep ya untuk kelas harga 3 juta. Ya walaupun belum bisa dibilang istimewa, tapi ini udah cukup memuaskan. Performa harian multitasking buka aplikasi banyak nggak ada kendala karena HP yang saya punya ini udah 8GB RAM. Dan punya tambahan hingga 5GB extended RAM. Untuk penyimpanan internalnya juga udah 128GB dengan UFS 2.2, jadi install aplikasi dan game yang banyak juga nggak ada masalah. Storage-nya masih lega, masih bisa nampung banyak foto maupun video. Dan kalau misalkan seandainya ya, 128GB itu masih kurang, kita masih bisa ekspansi loh, pakai microSD. Sampai 256GB. Tapi tetap bisa pakai dual SIM, karena HP ini tuh punya 3 kartu slot ya. Cuma waktu saya cek, baik laci kartunya maupun slot kartunya tuh belum ada seal karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya hati-hati ya kalau lagi hujan. Sementara waktu dicobain untuk performa gaming, HP ini udah cukup kenceng. Karena itu pakai prosesor yang cukup ngebut Snapdragon 680, ditambah RAM lega, jadinya buat game berat juga udah ngangkat. Kalau buat main game sekedar Free Fire udah lancar banget pastinya. Keluar masuk rumah nggak perlu lagi tuh yang namanya buka pintu. Jadinya lebih cepat lawan musuhnya. Kalau dipakai main game COD Mobile, bisa disettingan grafis low dengan frame rate high, sampai maksimal di grafis very high dengan frame rate medium. Dan pada saat HP ini dipakai main game dengan grafis maksimal, aman lancar. Udah enak buat mainnya. Cuma kalau mau lebih nyaman, mending disetting grafis low dengan frame rate high. Jadi tampilannya kelihatan lebih smooth.
Ya kalau dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact juga udah bisa lancar. Selama dicobain pakai main itu nggak berasa patah-patah ya. Asalkan mainnya di settingan grafis rekomendasi aja. Default aja, standar aja, nggak usah diubah-ubah. Pasti lancar. Main game di HP ini juga jadi lebih nyaman karena sensor-sensor dasarnya udah cukup lengkap ya. Apalagi kalau main game-game yang bergenre FPS. Karena HP ini udah menyediakan sensor gyroscope yang responsif untuk dipakai main game maupun dipakai buat nyobain pengalaman virtual reality. HP ini juga udah bisa fitur kompas karena udah punya sensor magnetik. Ya, tapi sayang aja di kelas harga segini, Realme 9 ini tuh belum bisa baca saldo dan isi saldo e-money sendiri karena belum dilengkapi sensor NFC. Ya, emang nggak semua orang butuh NFC sih. Tapi kalau ada, pasti lebih baik. Dan kalau dipakai buat GPS navigasi juga HP ini udah cukup nyaman. Udah bisa banget diandalkan dan udah enak banget. Karena baca lokasinya cepat dan juga akurat. Terus juga udah bisa kompas. Jadinya baca petanya, baca mapnya tuh lebih mudah karena kita tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di mapnya. Dan Realme 9 ini juga punya kamera yang udah berasa cakep untuk foto-foto karena kamera depannya udah 16 megapiksel selfie kamera. Dengan point of view 78 derajat dan bukaan lensa f2.45. Dimana hasil foto-foto selfie-nya bagus, bening selama di kondisi cahaya yang cukup. Yang penting pastiin aja ya, selfie-nya nggak gelap-gelapan. Lihat aja nih foto-foto selfie saya. Ganteng kan? Soalnya kalau udah berasa gelap, walaupun udah ada mode night selfie-nya, udah berasa lebih terang sih emang hasilnya. Berasa lebih detail, tapi noise-nya tuh cukup berasa ya. Cukup banyak, cukup kelihatan. Dan untuk kamera belakangnya juga udah dikasih yang rasa mahal, baik tampilannya maupun dalemannya. Realme 9 menggunakan kamera utama 108 megapiksel dengan bukaan lensa lebar f1.75. Ditambah kamera 8 megapiksel super wide 120 derajat dengan bukaan lensa f2.2. Dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel. Untuk fitur kameranya, udah banyak dan udah komplit. Hasil foto-foto kamera utamanya kalau pakai mode auto tuh bener-bener bagus ya, sesuai sama iklannya. Waktu proses foto-foto fokusnya cepet, shutter speed-nya juga cepet. Dan hasil foto-fotonya tuh detailnya berasa banget. Saturasi warnanya juga bagus dan udah bisa banget diandalin kalau misalkan kamu mau pakai buat foto-foto produk terus diupload di toko online, udah bisa banget. Kalau untuk kamera ultrawide-nya juga udah cukup cakep dengan distorsi lensa yang udah nggak berasa karena udah dibenerin sama AI-nya. Cocok buat foto-foto pemandangan. Dan kalau mau foto-foto makro, pastiin aja ya, kamu foto-fotonya tuh di kondisi cahaya terang dan jarak dari kamera ke objek tuh ngepas, supaya hasilnya maksimal. Karena kamera makronya ini tuh belum autofocus, jadinya kita mesti pasin jaraknya biar hasilnya nggak ngeblur. Kalau untuk foto-foto mode malamnya kayak gini, detailnya tuh berasa bagus banget. Dan hasilnya tuh kelihatan keren untuk foto-foto kota dan lampu-lampu jalan di malam hari. Pokoknya kalau pakai kamera utama tuh hasilnya udah sesuai sama iklannya. Sementara kalau untuk perekaman video, baik kamera belakang maupun kamera depannya, ini maksimal mentok untuk merekam hanya di Full HD aja. Di 1080p aja belum bisa 4K. Dan baik kamera depan maupun kamera belakang udah ada fitur stabilisasinya. Kira-kira kayak gini hasil rekaman videonya. Kalau perekaman video menggunakan kamera depan, hasilnya kayak gini. Ini Ultra HD-nya udah diaktifin dan kamu bisa lihat sendiri. Ini saya pegang aja pakai tangan ya. Untuk stabilnya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri. Ya kalau saya lihat sih di sini masih agak-agak bergetar ya, walaupun Ultra HD-nya udah aktif. Kayak kurang kerja gimana gitu. Gini nih hasil perekaman video dengan menggunakan Ultra HD yang nggak diaktifin. Ini dipakai buat jalan aja udah lumayan stabil. Nah kalau misalkan Ultra HD-nya diaktifin kayak gimana, yuk kita cobain yuk. Nah ini dia, Ultra HD-nya udah diaktifin. Kayak gini kualitasnya. Berasa lebih stabil nggak sih? Kamu bisa nilai sendiri ya dibandingin sama yang tadi. Sekarang kita coba loncat-loncat. Nah, ini kondisi kita lagi loncat-loncat dan kita jalan lagi. Gimana sob kualitasnya? Nah, kalau misalkan buat fokusnya kita lihat ya di sini ya. Tuh, fokusnya cepat, terus dia juga untuk saturasi warnanya, detailnya juga bagus ya. Asli keren ini buat rekaman video. Realme 9 ini tuh UI-nya cakep ya, dan berasa ringan. Udah pakai Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Fitur-fitur uniknya juga menarik, dan kamu bisa cek di menu setting, terus pilih aja Realme Lab. Ada dual mode audio, yang bikin kita bisa tuh dengerin suara dari headset kabel dan headset Bluetooth berbarengan. Ada sleep capsule, ya yang ini sih nggak penting, karena sebenarnya bisa pakai fitur Do Not Disturb aja. Dan ada juga pengukur detak jantung yang memanfaatkan sensor sidik jari untuk mengukur denyut jantung per menitnya.
Untuk fitur-fitur lainnya juga banyak tentunya, kayak time store bawaan untuk cari-cari tema, font tulisan, atau wallpaper aja supaya gaya HP berubah sesuai kebutuhan. Pilihannya tuh banyak dan beragam ya. Ada juga fitur Smart Sidebar untuk akses aplikasi-aplikasi penting yang sering kita pakai, di mana pada saat di-tap akan muncul sebagai secondary window gitu, dan akan mempermudah kita untuk screen recording juga karena ada shortcut-nya di sini. App Cloner juga masih ada yang fungsinya menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadi kita bisa online dengan 3 nomor WhatsApp di HP ini, WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan juga WhatsApp bisnis. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya di HP ini yang nggak dibahas yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP-nya. Atau kamu bisa cobain pada saat kamu pinjam HP teman kamu ya. Yang pasti untuk FM radio HP ini belum ada ya. Bisa sih pakai FM radio tapi yang streaming, yang digital gitu. Tinggal install aja aplikasi FM radio. Yang penting kamu punya pulsa, punya kuota, kamu bisa dengerin FM radio. Ya kira-kira segitu aja lah videonya. Yang pasti HP ini cakep, HP ini tuh berasa worth it walaupun belum 5G, walaupun belum NFC. Dan sekian aja videonya, Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa bahagia. Nggak ada NFC, nggak apa-apa. Cakep HP-nya.